Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Subuh yang mulia ini, marilah sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu dari sekian kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semua. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masih berada pada tataran menjaga posisi dan kedudukan kita yang telah diberikan pengaturannya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada 3 kesimpulan tentang permasalahan martabat ini. Kesimpulan yang pertama adalah faman idda'a fawqa martabatihi hatta liduni martabatih. Barang siapa yang mengaku menempati posisi di atas martabatnya, sementara dia tidak memiliki martabat itu, maka dia akan jatuh lebih rendah dari martabat yang dia pada saat ini berada. Yang kedua, kesimpulan kita adalah faman waqafa duna martabatihi rufi'a fawqaha. Barang siapa yang dia merasa tawadhu untuk menyatakan martabatnya, sementara dia memiliki martabat dan kemuliaan itu, tapi dengan ketawadhuannya dia berusaha untuk tidak menyebutkannya, rufi'a fawqaha, maka dia akan diangkat berada jauh di atas martabat yang sedang dia berada pada posisi itu. Kita lihat para nabi, para wali, para ulama, sifat tawadhu ini ada sama mereka, sehingga Allah berikan kepada mereka kelebihan demi kelebihan. Ditantang oleh kaumnya untuk mendatangkan apa yang diancamkan oleh seorang nabi kepada kaumnya, atau ditantang untuk mendatangkan berbagai bentuk mukjizat atas kebenaran pengakuannya sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Tapi para nabi dan utusan ini mengatakan mereka adalah manusia biasa yang tidak bisa mendatangkan ayat demi ayat kecuali dengan izin Allah. Maka Allah angkat mereka, Allah berikan pada mereka perlindungan, proteksi, pertolongan, dan Allah hancurkan orang-orang yang menentang, durhaka dan melawan para nabi dan utusan Allah. Yang ketiga, kesimpulan kita adalah faman waqafa duna martabatihi, itu yang kedua. Maksud kami yang ketiga, faman adda martabatahu yuwazza fi istihqaqiha. Barang siapa yang menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan martabat, kedudukan dan posisi yang dia miliki, maka akan disempurnakan haknya masing-masing. Nah, di sini kita harus memahami betul, bila kita berkaca kepada salah satu contoh di dalam Al-Quran misalnya, dan banyak contoh-contoh itu, Al-An'am 91
Kita baru membahasnya hanya potongan awal daripada ayat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna. Salah satunya adalah Allah Maha memilih. Siapa yang dipilih dari ciptaannya. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan memilihnya. Allah bisa memilih para hamba-hambanya untuk diberikan kepadanya pengetahuan demi pengetahuan yang tanpa diusahakan oleh seorang hamba, dan itu hak Allah. Allah ingin memberikan ilmu misalnya, pengetahuan, semua berada di dalam kekuasaannya. Karena ilmu itu untuk ditampilkan ke permukaan, dia terbagi kepada 3. Baru dia dikatakan sebagai ilmu. Pertama, jemaah rahimakumullah, ilmu yang harus dituntut, dicari, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Baru dia kita dapatkan ilmu, dan kalau tidak dipelajari secara sungguh-sungguh, dia tidak dinyatakan sebagai ilmu yang akan diperoleh. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat Al-Quran demikian. Hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Utlubul ilma, utlubil ilm minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini bentuk ilmu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang harus diamalkan dan dilaksanakan di dalam perbuatan. Kalau tidak dilakukan dan diamalkan dalam perbuatan, maka dia tidak dinamakan ilmu. Ini adalah ilmu yang terkait dengan pengamalan syariat. Salat dan kewajibannya 5 waktu sehari semalam. Maka dia akan nampak seseorang memiliki ilmu itu apabila dia melaksanakannya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat sebatang pohon yang tidak memberikan buah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ilmu yang tidak dicari, tidak dituntut, tidak pula diminta kita untuk mempraktekkannya dalam kehidupan, tapi dia datang dengan sendirinya. Itu bentuk yang ketiga. Mau cari ke lautan dia tak dapat. Silahkan mendaki gunung, tidak ada di sana. Boleh menuruni lembah, masuk ke dalam rimba belantara, dia tidak akan didapat. Karena ini benar-benar merupakan
ilmu yang datang dengan sendirinya dan diberikan, yang disebut dengan ilmul hikmah, ilmul mauhibah, ilmu ladunni. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan al-hikmah itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah yang menghendaki. Dan siapa yang didatangkan kepadanya al-hikmah, maka dia sungguh telah diberikan kebajikan yang sangat-sangat banyak. Kata Nabi, man amila bima alima, allamahu Allahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, dia amalkan. Kategori pertama, kategori kedua ada, dia akan diajarkan oleh Allah dengan pilihannya, dengan pemberiannya, apa yang dia tidak atau belum mengetahuinya. Ketika ilmu itu ada bersama kita, maka terkait dengan keberadaan posisi tadi, maka di sanalah ranah kita untuk berbuat, untuk berbicara, melihat, mendengar, meraba dan merasa. Kalau lebih dari ranah itu, maka seseorang dinyatakan sebagai orang yang berbuat dan melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, jauh dari konteks ilmu, tidak dilengkapi dengan parameter daripada ilmu, tidak ada instrumen yang mengatur apa yang dilakukan dengan keilmuan. Fa'amaluhu mardud, maka amalnya itu tertolak sama sekali. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Al-An'am 91. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Kapan itu terjadi? Salah satunya Allah berikan bayan kepada kita penjelasan. Qalu, ketika mereka mengatakan, dengan pernyataan ini ke depan ini yang akan kita sampaikan, mereka tidak mengambil peran mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bisa jadi dia kekurangan, bisa jadi dia kelebihan. Ketika dia kekurangan mengagungkan Allah, maka tidak ada kesadaran dari dia untuk meminta taubat dan ampunan. Tidak ada kesadaran atas kekurangan itu. Dan ketika dia berlebihan, dia pun merasa sombong dengan ucapannya itu. Kesadaran pun tidak dia miliki. Kapan itu terjadi? Qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang semestinya, yang seharusnya. Ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Allah tidak turunkan wahyu, Allah tidak turunkan Alkitab, Allah tidak turunkan Al-Quran. Siapa yang mengatakan ini? Para ahli tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang
kafir musyrik Quraisy. Ada yang mengatakan mereka orang Yahudi. Ini surat Al-An'am ini turunnya sebelum Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi surahnya Makkiyah. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi? Yahudi itu interaksinya dengan Nabi ketika Nabi berada di Al-Madinah Al-Munawwarah atau setelah hijrah. Maka ahli tafsir memberikan penjelasan pula bahwa ada orang Yahudi namanya Anas bin Saif, kemudian ada Finhas bin Azura. Ini mereka adalah datang ke Mekah untuk mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allah tidak menurunkan satu wahyu pun kepada manusia. Allah tidak berikan Alkitab kepada manusia ini. Maka kemudian Allah suruh kepada Rasulullah, Allah perintahkan untuk memberikan jawaban dengan cara bertanya. Qul, katakan hai Muhammad, man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Tanya saja sama dia, siapakah yang menurunkan kitab? Yang dimaksud Alkitab di sini Taurat. Alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas, yang dibawa oleh Musa menjadi cahaya dan petunjuk bagi manusia. Nah, kita berhenti sebentar. Apabila orang yang mendebat Rasulullah ini adalah orang Quraisy kafir Mekah, lalu Rasulullah bertanya tentang Taurat kepada mereka, bukan berarti mereka orang yang mengimani Taurat. Tapi begitu masyhurnya kitab Taurat sampai beritanya seakan-akan diimani dan diyakini oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi Taurat itu sampai kemana-mana kisahnya. Namun apabila yang dimaksud adalah orang Yahudi yang datang untuk mendebat Rasulullah ke Makkah, dan kisahnya mereka kembali ke kampung halamannya, sampai di sana ditanya oleh kaumnya, mengapa engkau katakan bahwa Tuhan tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia ini dari wahyu ataupun Alkitab? Bagaimana ini? Bukankah kamu telah menafikan adanya penurunan Taurat dari Allah kepada Musa? Ini orang Yahudi ini tanya kepada dia, karena dia orang Yahudi juga. Maka dia jawab, aku hanya marah saja kepada Muhammad karena dia mengaku sebagai Rasul utusan Allah dengan Al-Qur'annya. Aku marah kali mendengar pengakuannya itu. Lalu maka aku katakanlah Tuhan tidak ada menurunkan apapun dari semenjak dulu sampai dengan hari ini, sampai kapanpun. Lalu kaumnya mengatakan, kalau begitu kamu asal marah ngomong apapun kepada Allah. Jadi didebat oleh kaumnya sendiri. Tidak boleh begitu. Masa karena marah kepada orang ngomong apapun terhadap Allah itu tidak boleh. Ini Yahudi yang sadar. Nah, ini yang terjadi terhadap Anas bin Saif ataupun Finhas ibnu Azura.
Jadi Nabi diminta oleh Allah untuk tanya, siapa yang menurunkan Alkitab, Taurat, yang datang dengannya Musa alaihissalam menjadi cahaya dan petunjuk bagi manusia. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kamu jadikan kitab Taurat itu berada pada lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi diimla nih. Ditulis kembali oleh mereka. Kamu tampakkan kepada manusia sebahagian daripada isi Taurat itu yang sudah kalian tulis di lembaran-lembaran tadi, wa tukhfuna katsira. Dan kalian sembunyikan kebanyakan dari ayat-ayatnya. Jadi mana yang sesuai dengan nafsu, kehendak dan kepentingan kalian, kalian sampaikan. Tapi ketika tidak sesuai dengan kepentingan dan maksud kalian, kalian sembunyikan isi Taurat itu. Ini yang ditanya oleh Rasulullah kepada mereka ketika mereka mengatakan bahwa Allah tidak turunkan apapun. Jadi siapa yang turunkan Taurat? Karena tidak bisa menjawab, nanti disuruh oleh Allah, katakan saja Allah yang turunkan. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Dengan Taurat itu, dengan Alkitab itu, atau dengan Al-Quran itu. Ini bisa dua maknanya. Kalau kepada Yahudi tadi dengan Taurat. Kalau kepada orang musyrik, walaupun dengan selain dengan Taurat ada pengetahuan, bagi mereka tentunya dengan Al-Quran. Dan kalian diajarkan apa saja yang tidak kalian ketahui, juga yang tidak diketahui oleh bapak-bapak kalian. Al-Quran yang mengajarkan. Atau Taurat. Banyak hal. Kalau kita lihat sebagai contoh dalam Al-Quran, ada tentang akidah, ada tentang syariat, ada tentang akhlak, ada tentang kisah, ada mawaid, pengajaran-pengajaran, ada pola-pola dalam berdebat, ada pengajaran-pengajaran tentang umat-umat terdahulu, termasuk nabinya, apa yang dilakukan oleh mereka dan apa yang Allah berikan kepada mereka atau timpakan atas mereka dan lain sebagainya, ya, yang tidak diketahui jadi ketahui. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dengan putranya Ishak, kemudian dengan cucunya atau putra Ishak Yakub, dan selanjutnya dengan generasi setelahnya. Bagaimana kisah dengan Ismail, dengan istrinya Sarah, kedatangan malaikat kepadanya, kehancuran kaum Lut yang homoseksual. Kita tidak tahu, tapi Allah kasih tahu. Qulillah, katakanlah Allah yang menurunkannya. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan mereka tenggelam di dalam permainan mereka, atau biarkan mereka tetap berada di dalam kebatilan itu, mereka bermain-main. Kekafiran, kesalahan, kekeliruan, kebodohan, ya, termasuk dalam kekeliruan dalam mengucapkan ucapan seperti ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini tingkatan-tingkatan itu berbeda-beda di antara manusia. Ada manusia dipilih untuk diberikan Alkitab, ada manusia yang tidak dipilih.
untuk memberikan Alkitab, tapi dipilih untuk mengajarkan Alkitab yang diberikan kepada para nabi dan utusannya. Ada orang yang dipilih hanya membawa isi Alkitab, dia menyampaikan saja, lalu isi dan kandungannya dipilih orang lain lagi untuk lebih mengerti. Sama dalam hidup ini, pencapaian-pencapaian itu berbeda-beda. Ada orang mampu mengoperasikan atau menjadi operator mesin yang besar-besar. Ada orang bahkan mesin yang kecil pun dia tidak bisa mengoperasikannya. Ada orang yang diberikan pengetahuan dan dipilih posisinya untuk mengajarkan kepada orang-orang lain tentang persoalan-persoalan hikmah dan gaib. Bukan gaib yang berada di atas yang tinggi, karena gaib itu bertingkat-tingkat. Ada gaib yang hanya Allah mengetahui, ada gaib yang Allah ketahui juga diberikan kepada para nabi dan utusannya. Ada yang gaib selain dua ini, ya, selain Allah, tidak dua ini, selain Allah dan Rasulnya, supaya tidak mengatakan dua Allah ini, ya, selain Allah mengetahui ilmunya, kemudian diberikan pada nabi dan utusannya, juga diberikan kepada para aulianya. Ada juga yang diberi kepada manusia biasa, ya. Ini masing-masing kehendak daripada Allah, kita hanya menjalankannya, ya. Kalau Allah memilih kita, terima. Begitulah dalam hidup ini, apapun posisi dan keadaan kita, yang dituntut adalah rasa syukur, yang dituntut adalah penyerahan diri secara sungguh-sungguh. Wa ana minal muslimin, tubtu ilaihi, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang seperti inilah, ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dan menjaga kita selalu sesuai dengan kehendaknya, dan dikembalikan nantinya kepada Allah dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau ini tidak kita dapatkan, maka sia-sia hidup ini, sia-sia sekali. Karena itu jaga posisi kita masing-masing, terutama adalah yang kita semua diciptakan untuk khitah ini, untuk program ini, yaitu martabat al-ubudiyah, ya, martabat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini saja pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang menjadi pendorong dan menjadi sugesti bagi kita di dalam menjalani hidup di kemudian hari dan untuk seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.